Rama Sukarna dan Rama Warhadi. Para Romo, apa yang paling mengesan dalam perjalanan imamat saya di awal itu adalah mendapat hadiah alat-alat misa. Tentu para Romo juga diberi. Ada yang tidak ya? Tidak. Itu salah pastor parokinya. Saya diberi oleh pastor paroki. Dan pada waktu itu pastor paroki saya Rama Sukarna. Lalu piala itu bagus dan kebetulan saya melayani gereja mahasiswa di Jatinangor dan piala itu saya tinggalkan di sana, dipersembahkan untuk gereja di Jatinangor. Terima kasih. Dan memang sebagai pastor paroki memperhatikan imam mudanya, kalau saya cuti diajak makan. Dia bilang, ayo di mana? Di Imah, ayo pulang makan di luar. Wah, saya bilang diajak makan di restoran mana? Rupanya naik mobil. Lalu sampai di tukang ayam, saya bilang turun, enggak usah, di mobil, turun ya. Katanya ngajak makan, tapi dia turun sendiri. Rupanya pesan makan dan makan di luar, makan di kebun teh berdua. Gelartikan. Karena terima kasih atas kebaikan, perhatian, perjalanan hidup dan kesaksiannya. Jadi sampai jadi uskup. Kalau saya nggak dipelihara, nggak akan jadi uskup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu Dan bersama rohmu. Para Romo, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore semuanya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut keinginannya. Demikian nanti akan kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Perjalanan panggilan itulah saatnya sang tukang periuk membentuk sang terpanggil sesuai dengan yang dikehendakinya. Perjalanan menjadi imam selama 40 tahun itu saatnya Tuhan sang tukang periuk membentuk Rama Sukarna, Rama Warhadi OSC sesuai dengan yang dikehendakinya. Kerelaan dibentuk itu yang menjadi sikap dasarnya. Melalui penugasan yang diberikan, melalui studi yang dilalui, melalui tantangan yang dialami, melalui kreativitas karya dan tanggung jawab yang dijalankan, bahkan juga melalui ketidaknyamanan hati yang harus diatasi, menjadi saat yang indah untuk disyukuri. Itulah mengapa perayaan hari ini harus dirayakan dengan penuh syukur. Maka marilah kita bersyukur bersama Rama Sukarna, Rama Warhadi OSC, bersama Gereja Keuskupan Bandung dan Ordo Salib Suci, seraya juga mensyukuri pula rahmat pembentukan diri yang dilakukan Tuhan kepada kita hingga saat ini. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan para imam dan umat yang hadir di sini maupun yang mengikutinya secara online, bersyukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan mengucapkan selamat kepada Rama Yusuf Sukarna dan Rama Tarsisius Warhadi Harja Semeru OSC atas 40 tahun perjalanan imamatnya. Tepat pada tanggal 28 Juli 40 tahun yang lalu mereka ditabiskan di paroki Cigugur, Kristus Raja Cigugur. Dengan sangat bagus tadi Rama Abi mengantar kita pada permenungan bahwa panggilan bagi kita para imam dan bagi semua sebetulnya ibarat tanah liat di tangan tukang periuk.
Maka siapakah Rama Sukarna dan Rama Warhadi? Apa karyanya? Bagaimana bentuknya sekarang? Itulah tanah liat yang telah disiapkan dan dibentuk oleh Tuhan dalam hidup panggilannya. Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya orang bercita-cita ingin jadi apa nanti, dan mengusahakan dirinya menjadi seperti yang dimauinya. Saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Saya berkeluarga, punya anak sekian, punya cucu, nanti kelak bagaimana. Keberhasilan juga diukur. Setelah 5 tahun berkeluarga bagaimana, 10 tahun berkeluarga bagaimana, punya motor, punya rumah. Bagaimana dengan seorang imam? Kalau sudah 10 tahun menjadi imam bagaimana? Kalau sudah 25 tahun bagaimana? Bagaimana mengukur keberhasilan seorang imam? Walaupun keinginan manusia ke sana selalu, sayang, keinginan manusia itu tidak selalu baik dan benar. Tidak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Yang pasti adalah yang terbaik untuk setiap manusia, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, dan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi dirinya. Tuhan tahu akhir hidup kita manusia dengan baik. Bagaimana nanti kita mati dan akan menjadi seperti apa yang terbaik Tuhan tahu. Maka Ia membentuk kita. Agar mengalami sukacita, maka kita diundang untuk menyerahkan diri pada Tuhan, untuk dibentuk seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bagaikan tanah liat di tukang peri. Tanah liat tidak memberontak dengan kekerasannya. Kalau keras diberi air, dilembutkan dengan cara tertentu, diolah supaya bisa dibentuk dengan mudah. Itulah kiranya hidup para imam yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Itulah juga yang dihidupi oleh Rama Sukarda dan Rama Warhadi selama 40 tahun dalam kesetiaannya sebagai imam. Sehingga dipilih Tuhan bagaikan ikan yang baik dipisahkan dari yang lain sampai 40 tahun hari ini. Mereka dibentuk Tuhan untuk memberikan diri dalam pelayanan sebagai imam yang hidupnya untuk menjadi berkat bagi sesama. Pertanyaan, bagaimana kalau kita menilai seorang berhasil? Pernah ada orang berkata, menjadi seorang diosesan boleh kaya. Rama Sukarna kaya tidak? Melarat, melarat tuh. Ya, makanya boleh kaya, melarat. Padahal semua imam itu sama, panggilannya sama. Setelah 40 tahun, apa yang dimiliki oleh Rama Sukarna? Rama Sukarna menyimpan sertifikat bukan 1-2 sertifikat tanah, puluhan, maka kaya raya, konglomerat, luar biasa sertifikatnya segini atas nama Yusuf Sukarno. Tapi semuanya dipersembahkan untuk gereja. Beliau mengatakan tidak ada satu tanah pun atas nama saya diperuntukkan untuk kepentingan diri sendiri. Yang ia kumpulkan dari uang pribadi, dari donatur, dari donasi, dari berbagai tempat. Di Keuskupan Bandung ini ada puluhan tanah. Maka kalau dinilai sebagai orang biasa, ia seorang yang kaya. Tapi itulah hidup seorang imam yang 40 tahun yang lalu telah mempersembahkan diri seperti dinyanyikan dalam lagu tadi. Aku mengabdi kepada Tuhan seumur hidup. Saya beberapa kali ketika menjadi imam muda bepergian dengan Rama Sukarno dengan mobil bututnya yang dimana-mana ada talinya untuk mengencangkan, karena semua untuk mengendorkan. Motornya pun diberi pelindung knalpot dari centong. Masih ada Rama? Masih ada, ya. Masih ada, ya. Ia bukan tak punya uang, ya. Tapi uangnya digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pernah menyewakan gerobak tukang bakso. Ketika ada tukang bakso ditanya, karena susah dia tanya, ya seandainya saya bisa punya gerobak, mungkin hidup saya lebih baik. Sekarang nyewa gerobak, lalu menjajakan bakso orang lain, penghasilan tetap miskin. Dibelikan oleh Rama Sukarna. Katanya pinjam, tapi Rama Sukarna biar. Mereka tidak mengembalikan, saya tidak akan jatuh miskin, gitu ya. Jadi prinsipnya luar biasa. Pernah juga saya pergi ke suatu tempat dengan Rama Dedi bertiga ke Majalengka. Ada tukang nangka diborong. Saya bilang, untuk siapa Rama? Borong nangka. Kasihan si abah tua ini sudah dari jalan kaki. Kita untuk siapa? Nangkanya dibagi-bagikan ke orang lain.
Karena melihat sang tukang nangka yang tua memikul mencari nafkah. Rama Soekarno merokok tidak? Tidak, merokok. Tapi berhenti merokok. Apa yang menyebabkan berhenti merokok? Bukan alasan kesehatan. Pada suatu hari didatangi seorang bapak yang berkata, Rama, mohon bantuan, anak saya mau sekolah. Berapa uang sekolahnya? Lalu sampaikan, Rama Soekarno terdiam. Seandainya uang rokok saya tabung, berapa banyak dalam sebulan anak yang bisa saya sekolahkan. Sejak saat itu beliau berhenti merokok dan menyekolahkan anak. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yeremia diutus kepada bangsa Israel untuk menyadarkan mereka bagaimana mereka itu sebetulnya dan seharusnya bagai tanah liat di hadapan tukang periuk. Allah membentuk mereka menjadi umat terpilih agar melalui mereka Allah diwartakan dan banyak bangsa diselamatkan. Kadang apa yang dilakukan Allah menyakitkan karena periuk yang dibentuk belum sesuai dengan kehendaknya, hingga harus dilebur kembali, dibuat kembali, bahkan dipermak dan dihancurkan untuk diperindah. Para nabi adalah contoh mereka yang menyediakan diri bagai tanah liat di tangan tukang periuk. Seperti periuk pun dikumpulkan sesuai dengan kualitasnya, demikianlah manusia pun akan dikumpulkan berdasar kualitasnya, bagaikan nelayan yang menangkap ikan dan mulai memilah-milah mana kualitas 1, kualitas 2, dan kualitas 3. Pada akhir zaman Allah pun akan memisahkan kita berdasarkan kualitas hidup kita. Apakah kita itu berlaku hidup baik, benar, dan santun serta kudus sesuai dengan kehendak Allah? Ini kiranya mengingatkan kita akan warta Yesus tentang kambing dan domba pada akhir zaman, di mana domba ditempatkan di sebelah kanan dan diperkenankan masuk ke dalam kehidupan abadi karena telah melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, yaitu telah melayani Tuhan dalam diri saudara-saudara yang paling hina. Itulah yang kiranya menjadi kriteria ikan yang baik yang akan dikumpulkan Tuhan di dalam pasunya. Saudara-saudari yang terkasih, dua imam yang dikumpulkan Tuhan dalam pasunya adalah Rama Soekarno dan Rama Warhadi yang merayakan pesta imamat ke-40. Dalam kesetiaannya, Rama Warhadi pergi kemana-mana, tidak sesuai dengan, tidak menurut keinginannya, tetapi menurut apa yang Tuhan kehendaki melalui gereja dalam diri provinsialnya. Maka pernah bertugas di Keuskupan Bandung, di Keuskupan Agung Medan, dan sekarang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Segera pergi. Itulah hidup seorang imam bagaikan di tangan tukang periuk. Kebetulan mereka berdua mengikuti masa pendidikan di biara OEC ya, Pondok Salib Suci. Pernah waktu saya menjadi provinsial OEC, saya bertanya kepada Rama Soekarno, Rama Soekarno mau jadi OEC? Dia bilang saya mau, tapi langsung jadi provinsial. Ya sudah, saya jadi projo. Pada hari ini kita diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang berkualitas, periuk yang baik dan ikan yang segar dengan melayani Yesus dalam diri saudara yang paling membutuhkan. Bukan hanya pada waktu masa muda, pada waktu 10, 20, 25 tahun menjadi imam, tetapi sampai selama-lamanya. Karena menjadi imam adalah perwujudan iman saya kepada Tuhan dalam komitmen melayani gereja dimanapun, melayani Tuhan melalui gerejanya. Maka perbuatan-perbuatan baik kita setiap hari itu ibarat mengumpulkan ikan di dalam perahu hidup kita. Ikan mana yang paling banyak kita kumpulkan? Makin kita berbuat baik, ikan baik yang kita kumpulkan. Ketika kita jatuh dalam kekurangan dan kesalahan, ikan yang buruk yang kita terima. Justru perbuatan-perbuatan baik menggambarkan juga bagaimana kita mengumpulkan ikan-ikan yang segar di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Rama Soekarno dan Rama Warhadi telah melakukan dengan kesetiaannya mencoba mengumpulkan ikan-ikan baik dan segar dalam pasu hidupnya. Maka kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesetiaan dan pelayanan Rama Warhadi dan Rama Yusuf Soekarno selama 40 tahun. Semoga apa yang dialami, apa yang dihidupkan, dan kesaksian iman dan panggilan yang diberikan kepada dalam kesetiaan mereka kepada gereja, kepada Tuhan, menjadi contoh dan teladan bagi kami
para imam yang lebih muda untuk juga setia, hidup sederhana hanya untuk Tuhan, mengabdi sebagaimana dilakukan. Mari kita selalu menyiapkan diri, entah umur berapa, entah kapanpun, bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Mungkin sudah indah, tetapi Tuhan ingin membuat menjadi lebih indah lagi. Kadang-kadang kita para imam tidak tahu Tuhan mau berbuat apa, tetapi Tuhan tahu bagaimana akhir hidup kita. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami hidup bahagia. Melalui perbuatan, perkataan, dan karya-karya kita, nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama hingga kita mengalami sukacita. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wartakan kebangkitan yang kami muliakan hingga Engkau datang. Para Romo, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, pertama-tama saya ingin mengucapkan perwisiat kepada Rama Soekarna dan Rama Warhadi atas kesetiaan 40 tahun menjadi imam, atas teladan ketekunan dalam berkarya yang diberikan kepada kami para imamnya, para imam rekan-rekan seimamat. Romo Warhadi terutama jauh-jauh, sekarang beliau sejak tahun ini berkarya di paroki Karawaci. Lumayan jauh, berangkat tadi pagi baru sampai siang tadi. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir, untuk bersyukur bersama dengan kita. Terima kasih kepada Bapak Uskup, demikian juga Bapak Uskup baru pulang dari Kupang, langsung juga datang kemari untuk bersama-sama bersyukur atas rahmat istimewa ini. Saya juga ingin menyapa para imam, supaya nanti kalau umat juga saling bertegur sapa juga tahu gitu ya, siapakah mereka ini, nama-namanya paling tidak ya. Yang di sebelah saya tadi itu adalah Romo Agustinus Agung Rianto atau Romo Agung OSC. Beliau adalah provinsial OSC. Kemudian sebelahnya Rama Andreas Dedi atau Rama Dedi. Beliau adalah adik kandung dari Rama Soekarna. Sekaligus juga Rama Paroki Maria Putri Murni Sejati, paroki yang paling baru di keuskupan kita, di Santana. Selamat datang juga, beliau datang bersama dengan DPP-nya. Kemudian sebelahnya, enggak usah saya kenalin. Mantan pastor paroki Tasikmalaya. Ya.
Nah, yang paling depan ini ya satu-satu atau Romo Tian, Vikaris Paroki Santo Mikael Indramayu. Sebelahnya itu Romo Toto, ya, Vikaris Paroki Santo Paulus Bandung. Sebelahnya lagi juga nggak usah dikenalin, ya. Sebelahnya adalah Romo Martin, ya, termasuk Kuria Keuskupan Bandung, Vikaris Judicialis. Sebelahnya juga nggak usah dikenalin, pasti tahu, Vikaris Paroki tetangga terdekat kita, Romo Gadot dari Paroki Vikaris Ciamis. Sebelahnya itu perlu dikenalin nggak ini? Ya, pernah di sini, Romo Paulinus Wijaya yang sekarang menjadi pastor Paroki Santa Teresia Ciledug. Selamat datang juga, terima kasih kepada DPP yang juga menyertai beliau hadir di sini, dan juga oleh-olehnya mereka datang ke sini membawa 2 dus tahu gejrot. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menikmati tahu gejrot. Nah, sudah disiapkan di sana. Terima kasih Romo, terima kasih DPP Santa Teresia Ciledug. Itu kemudian belakangnya pernah berkarya di sini juga Rama Heri. Nah, iya. Balik sini lagi. Oh, ya, ini juga pastor paroki tetangga kita paling dekat, Rama Kelly, pasti sudah tahu. Ya, terus ini juga sebelahnya adalah Rama Suryo. Suryo atau Surya? Oh, Suryo. Suryo ini pastor paroki Kristus Raja Cigugur. Terima kasih juga ada 2 orang anggota DPP paroki yang juga ikut menyertai hadir. Sebelahnya itu Romo Anton Sulas, ekonom keuskupan. Ya, sebelahnya lagi adalah Pastor Haryanto. Ya, umat Tasik harus tahu siapa ini. Ya, beliau ini adalah dekanat Priangan. Ya. Sekaligus juga Pastor Paroki Bunda Maria Cirebon. Jadi Romo Haryanto itu dekan kita. Paroki Tasik itu termasuk dekanat Priangan. Ya. Sebelahnya lagi adalah Romo Narto, Romo Paroki Purwakarta. Ya. Sebelahnya lagi adalah Romo Francisco Samong. Ini adalah sekretaris Kuria yang baru menggantikan almarhum Romo Edi. Ya. Belakangnya itu balik sini aja lah, ya, balik ke tengah. Itu sebelahnya adalah Romo Haryo dari Paroki Santo Mikael Indramayu, pastor paroki. Ya, sebelahnya lagi adalah Romo Gandhi, Vikaris Paroki Bunda Maria Cirebon. Sebelahnya lagi adalah Romo Alusius Wahyu atau Romo Aloy, itu pastor paroki Franciscus Saverius Dayakolot. Sebelahnya lagi pasti sudah tahu juga, awas kalau nggak tahu. Ya, Rama Vikjen, Rama Hilman. Sebelahnya lagi adalah Romo Sunu, ya, yang baru pulang dari Roma, sudah bisa bernyanyi, sudah bisa bergembira sekarang. Ya, ini teman terdekat Rama Soekarno ini. Ya, beliau tugas di Seminari Tinggi Fermentum. Sudah semua ya. Selain mereka dari dekanat, mereka juga datang paroki-paroki DPP kami undang juga tempat di mana Rama Soekarno pernah berkarya. Begitu menjadi imam, Rama Soekarno berkarya di Paroki Cigugur, kemudian diberi tugas khusus untuk memberi perhatian waktu itu stasi Cisantana, yang sekarang pastor parokinya itu adiknya sendiri. Ya, setelah itu kemudian Romo Soekarno berangkat ke Roma, pulang dari sana, kemudian menjadi pastor di Santo Paulus Bandung, kemudian di Paroki Martinus, kemudian di Paroki mana lagi ya, Bunda Maria Cirebon, kemudian pulang lagi ke Bandung, Santo Paulus lagi, dari Santo Paulus ke Dayakolot, dari Dayakolot kemudian ke Tasikmalaya ini. Syukur kepada Tuhan atas perjalanan kesetiaan hidup imamat para jubilaris ini, kita bersyukur bersama dengan mereka. Terima kasih kepada para imam, kepada DPP, tamu undangan, dan umat semuanya yang boleh memeriahkan perayaan malam hari ini. Saudara-saudari, sebelum berkat, tentu terima kasih kepada Pastor Abi yang atas inisiatifnya untuk merayakan syukur 40 tahun ini. Terima kasih Provinsial WC, Romo Agung, dan Ketua Unio, Romo Jumi,
dengan adiknya juga, Romo Dedi ya atas, dan para Romo yang turut hadir di sini serta DPP di mana Rama Soekarna ada. Ya. Terima kasih juga kepada umat sekalian yang terus mendoakan dan mendukung Rama Soekarna dan Rama Warhadi. Para Romo, apa yang paling mengesan dalam perjalanan imamat saya di awal itu adalah mendapat hadiah alat-alat misa. Tentu para Romo juga diberi. Ada yang tidak ya? Tidak. Itu salah pastor parokinya. Ya. Saya diberi oleh pastor paroki. Dan pada waktu itu pastor paroki saya Rama Soekarna. Lalu piala itu bagus dan kebetulan saya melayani gereja mahasiswa di Jatinangor dan piala itu saya tinggalkan di sana, dipersembahkan untuk gereja di Jatinangor. Terima kasih. Dan memang sebagai pastor paroki memperhatikan imam mudanya, kalau saya cuti diajak makan. Dia bilang, ayo di mana? Di Imah, ayo. Kurang makan di luar. Wah, saya bilang diajak makan di restoran mana? Rupanya naik mobil. Lalu sampai di tukang ayam, saya bilang turun, enggak usah. Di mobil, orang turun ya. Katanya ngajak makan, tapi dia turun sendiri. Rupanya pesan makan dan makan di luar, makan di kebun teh berdua. Gelartikan. Karena terima kasih atas kebaikan, perhatian, perjalanan hidup dan kesaksiannya. Jadi siapa jadi uskup? Kalau saya gak dipelihara, gak akan jadi uskup. Terima kasih Rama Warhadi juga atas kesetiaan yang tadi saya sebutkan, dimanapun berkarya tidak pernah menolak karya yang dipercayakan kepadanya. Mari kita syukuri, dan yang kita para imam diminta untuk setia pada komitmen. Yang sulit itu adalah memelihara komitmen yang pada waktu masa muda dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, semoga di masa tua pun tetap dilaksanakan, bahkan makin berbuah berlimpah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.